ekornya itu dia kibaskan begini. Ya, kalau kena ekornya bukankah sakit juga itu kan mengandung racun semua. Nah, itu Bapak Ibu, itu kiasan. Yang ditulis di sini adalah kiasan. Itu alam roh, semuanya bekerja di alam roh. Roh apa? Kalajengking yang menyengat ini 5 bulan lamanya. Bapak Ibu, dia menyiksa hati kita, perasaan kita, tubuh kita, jiwa kita, sampai roh kita Bapak Ibu. Ya, kalau dia bisa dapat manusia itu yang sudah pakai tanda itu akan disiksa, tersiksa nanti mereka. Tubuhnya tersiksa, dipenuhi penyakit, jiwanya tertekan, jiwanya tersiksa Bapak Ibu. Makanya emosinya tidak stabil karena tidak ada kestabilan dalam emosinya, tersiksa karena panas. Siksaannya itu seperti siksaan kalajengking. Ya, dia kebaskan ekornya sangat panas. Haleluya, beracun Bapak Ibu, itu lambang roh. Jadi Anda yang sudah pakai tanda 666 itu Bapak Ibu, Anda sudah ada mengundang roh kalajengking itu untuk menyiksa diri Anda sendiri di kemudian hari. Ini berlaku di akhir tahun ini Bapak Ibu. Mempelai sudah katakan beberapa kali, mempelai sudah ada di sana, ada keluar bisul-bisul, cairannya bening, ada. Dengarkan, itu cicak berkonfirmasi juga. Keras sekali, padahal itu cicak ada di ujung sana, bukan ada di ruangan ini ya. Ada di ujung sana. dia teriak keras toh. Dia bilang betul itu, so betul. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya, mempelai bawa dengan santai saja supaya tidak kepikiran kepada Bapak Ibu yang sudah pakai tanda itu. Mengapa Bapak Ibu pakai tanda itu mengundang roh kalajengking ini untuk menyiksa tubuh Bapak Ibu sendiri, tubuh kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ini roh Bapak Ibu berbicara tentang roh ini, kalajengking ini. Jadi dia menyiksa tubuh, jiwa dan roh Anda. Dia akan ambil. Makanya pada saat itu Bapak Ibu, orang mencari maut tidak ada lagi karena roh maut lari daripada mereka. Itu orang yang kuat itu Bapak Ibu akan bertahan sampai di tahun berapa itu, tetapi mereka jadi zombie. Itu orang-orang yang kuat saja yang bisa bertahan. Kalau yang tidak kuat Bapak Ibu langsung mati di tempat saat ini tiba-tiba. Dengan alasan jantung berhenti atau pembuluh darah otak pecah. Itu kan mati, maut. Nah, tapi orang-orang yang bertahan pada saat ini roh kalajengking ini Bapak Ibu datang kepada diri mereka sendiri yang sudah pakai tanda 666 itu mereka telah mengundang roh kalajengking itu masuk di dalam tubuh mereka untuk menyiksa selama 5 bulan lamanya. Nanti di depan, belum sekarang. Belum di depan Bapak Ibu ya, di depan mata. Ini mempelai jelaskan secara detail malam ini supaya kita bisa paham bagaimana ini roh kalajengking ini menyengat dan apa yang bisa mengendalikan roh ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di sini dikatakan Bapak Ibu, kita baca ya dari sangkakala yang kelima, ini sementara jalan Bapak Ibu. Nah ini sementara jalan ini jalan-jalan dia sudah bagi Bapak Ibu. Ini memang tidak tersusun rapi karena ini penglihatan alam dimensi roh. Mempelai jelaskan ini celaka yang pertama. Padahal ini sementara jalan loh. Ini sementara jalan ini roh kalajengking ini masih di depan mata. Ya, sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Itu terjadinya Bapak Ibu 1 tahun yang lalu. Ancang-ancangnya 2 tahun yang lalu. Dan kepadanya diberi, itu kan waktu alam dunia nyata. Nah, lihat itu cicak di luar menyanyi dari sana sini ke sini ya. Maka jatuh dari langit ke bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah ini yang menemui mempelai itu kemarin malam. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Nah ini penglihatan mempelai. Waktu kapan itu? Minggu yang lalu. Belalang-belalang. Baru dibilang live ini malam, besoknya sok keluar.
di bumi ya, itu bukan cuma satu kota, hampir semua kota Bapak Ibu. Makanya terjadi kelaparan. Jadi berjaga-jagalah kota kita, desa kita, ya, supaya ada penjagaan kota. Nah, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Wah, menyengat Bapak Ibu. Ini bicara tentang alam roh. Ini Bapak Ibu, belalang-belalang ini sudah bukan belalang-belalang biasa lagi ini. Belalang-belalang GMO. Belalang-belalang genetik. Oh haleluya. Pokoknya semua sudah direkayasa. Jadi kalau sudah keluar ini nyamuk. Sudah keluar lagi belalang genetik. Apalagi yang keluar lagi? Sapi genetik. Kuda. Kambing. So tiada yang betul Bapak Ibu ya. Karena ini malaikat jurang maut so keluar itu Abaddon atau Strep Apollyon namanya. Dia satu tapi ada bayangannya hitam abu-abu yang mempelai lihat di belakang. Jadi itu pengawalnya. Ada bayangannya Bapak Ibu, abu-abu bayangannya ya. Mempelai tidak lihat samar-samar begitu. Modelnya itu tidak diperlihatkan kepada mempelai. Hanya mempelai melihat seperti uap asap abu-abu begitu. Uap asap abu-abu, dan mereka berbicara dari uap asap abu-abu itu, kami ini Apollyon, Abaddon, nah, malaikat jurang maut gitu. Itu mereka memperkenalkan diri mereka ya Bapak Ibu. Jadi ini sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Tuh kalau dia menjepit sakit ya Bapak Ibu. Bagaimana dia jepit itu pangan makanannya manusia, apa tidak sakit manusia rasa itu? Dia datang itu belalang-belalang menyerbu, ada DP kepala pasukan belalang-belalang, bakasih habis sawah, tumbuh-tumbuhan, segala hal. Ya, makanan untuk manusia dikasih habis semua. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Materai Allah di dahinya apa sih? Itu yang mempelai praktekkan itu, yang ada tanda salib atau tanda T. Jadi kalau di kegelapan malam, nanti mempelai kasih tunjuk ulang sebentar ya. Kita bermain di gelap-gelapan lagi. Jadi itu Bapak Ibu. Orang manusia-manusia yang tidak memakai materai ilahi itu gelap. Auranya gelap. Tidak ada cahaya. Jadi yang memakai materai ilahi di dahinya itu bercahaya Bapak Ibu ya. Ada cahaya. Ada materai salib tanda T di dahinya ya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Ini Bapak Ibu sudah diperintahkan kepada itu belalang-belalang, jangan merusakkan. Tetapi mereka langgar ini Bapak Ibu, langgar. Dan kepada mereka diperintahkan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon. Mereka langgar ini Bapak Ibu. Taulah, namanya malaikat jurang maut ya. Semua pohon-pohon di bumi mereka hantam, kasih habis dengan api apa segala macam, habis. Belum belalang-belalang. Ini mereka lewat ini ayat ini, sehingga hukumannya ditambahkan. Ada hukuman yang lain Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu tambahkan hukuman kepada mereka ini. Nanti ya jurang maut ini. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa saja. 5 bulan saja ya, tahan saja itu ya. Tahan itu 5 bulan itu siksaan lamanya. Itu siksaan kalajengking. Artinya apa? Roh itu Bapak Ibu. Dia menjepit hati Anda. Menjepit jiwa Anda. Karena apa? Roh Kudus tidak ada di dalam hati Anda. Sedangkan Roh Kudus, Roh kebenaran itu telah disingkirkan. Alias apa? Diangkat. Sehingga hati manusia itu sangat tersiksa. Nyesek. Nyungsep. Ya. Mereka mau mencari kedamaian, kebahagiaan sudah tidak ada. Uang banyak. Uang so pakai digital, barcode sangat banyak. Dia katakan dalam jiwanya, saya adalah orang kaya. Uang digital saya yang saya simpan di dalam tubuh, barcode saya sangat banyak. Tapi adakah kedamaian?
Adakah sukacita di hati mereka? No, tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah diangkat. Roh Kudus sudah disingkirkan dari dalam hati mereka, tidak ada. Karena kalau ada Roh Kudus, bait ilahi di hati mereka, mereka akan rasa sukacita. Roh mereka berkuar-kuar melayani Tuhan. Itu tandanya orang ada Roh Kudus, ada damai. Walaupun dia berada di tempat yang panas, dia tetap bisa tersenyum. Walaupun dia disolimi, dihina, dicaci maki, diancam, dibunuh, apapun segala hal yang jelek yang dia terima di dunia ini, tetapi apabila ada Roh Kudus di hati, ada Tuhan di bait ilahi kita, kita akan tersenyum dalam tangisan kita. Bapak Ibu pernah tersenyum dalam tangisan? Bapak Ibu sementara menangis, terus Bapak Ibu tersenyum. Bisa tidak? Jadi orang dunia itu bilang so gila. So gila, so miring ini. Masa sementara menangis bisa tersenyum? Karena pada saat hati kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan menghibur hati kita. Makanya dalam tangisan pun kita bisa tersenyum, saudara, saudari. Karena ada hiburan Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya, praise the Lord. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang roh penyiksaan yang kita bisa rasakan di hati kita masing-masing pada waktunya nanti. Ini kan Roh Kudus masih berbicara. Roh Kudus masih menghibur, menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, seluruh umat manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Itulah tugas roh kebenaran. Jadi apabila roh kebenaran, Roh Kudus itu diungsikan dan dia tidak berbicara lagi, pada waktu itu semuanya akan hampa, gelisah, gugana, gunda gulana. Dan mereka mencari-cari pada waktu itu, mencari-cari kasih karunia Tuhan sudah tidak ada. Dan Tuhan sudah tidak lagi berbicara, tertutup semuanya. Suara kebenaran tertutup, suara firman Tuhan tertutup, kuasa Tuhan diangkat, Bapak Ibu. Bukan itu gawat darurat bagi dunia? Sila ke-13. Sila ke-13 Bapak Ibu ya. Dan berbicara tentang roh kalajengking ini sangat menyiksa batin manusia Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Dia hantam tubuh Anda, dia hantam jiwa Anda, dia masuk di hati Anda. Karena salah Anda sendiri. Andalah yang mengundang roh kalajengking itu hadir di dalam tubuh wadah Anda sendiri. Bukankah itu Anda pintar? Pintar dong. Mempelai so puji-puji, harus puji-puji. Kasih semangat Bapak Ibu. Harus dikasih semangat orang ini. Siapa suruh mempelai bicara-bicara dari 3 tahun lalu? Kalian hanya hina-hina saja. Maki-maki, caci maki, segala makian, segala hujatan, segala penghinaan. Dunia dengan beraneka ragamnya. Sampai mempelai ini menangis terus di pekerja. Air mata terus ya malam. Tetapi dia katakan, ampunilah mereka, kasihani mereka Tuhan. Karena mereka ini buta tuli telanjang, dodol-dodol satu-satu, tidak tahu apa-apa. Mereka tidak bisa melihat ke depan apa yang terjadi. Mereka semuanya sudah dibawa ke jurang pembantaian Bapak Ibu. Sudah masuk, baik diajak secara langsung, tidak langsung oleh gembala-gembala, domba yang berbentuk serigala, atau gembala-gembala yang dodol, ya semuanya mengajak semuanya. Nah itu mereka harus menebus. Semuanya domba-domba itu yang sudah mereka ubahkan menjadi kambing-kambing congek semuanya. Mereka harus bawa lagi kembali itu. Harus diputar lagi mereka ini. Mau mereka suka-sukanya mereka mau diputar dari perjanjian lama lagi ke perjanjian baru tembus di Wahyu. Itu suka-sukanya. Suka-sukanya mereka nanti mau diputar ke mana? Dari mana mereka suka? Dari hukum Taurat, dari mana putar lagi? Mereka masih berputar-putar di situ. Sampai terjadi ini roh kalajengking ini Bapak Ibu ya. Dan mempelai kami, kekasih-kekasih kami, sahabat-sahabat kami yang sudah percaya cahaya, kami sudah mengungsikan mereka. Dan mereka tidak ada pada waktu itu. Adapun mereka ada kalau mereka makan minum, mereka bisa menampakkan diri kepada mereka yang sudah memakai tanda dam-dam itu. Ini masih terdapat manusia Bapak Ibu, manusia-manusia ilahi di bumi ini berjejer sama-sama hidup dengan 666 pada saat itu. Kalau makan hidup, mereka bisa melihat. Kalau tidak makan tidak. Itu terkoneksi dengan CCTV. CCTV akan melihat kita hanya cahaya.
Jadi cahaya yang lewat. Jadi cahaya yang lewat itu mereka katakan sebagai malaikat Tuhan. Seperti itu. Paham sampai sini?